2. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kemakmuran bangsa Indonesia. 3. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kehancuran bangsa Indonesia. Salam kemakmuran saudaraku, sebangsa dan setanah air. Setelah kemerdekaan kita peroleh, ternyata kita dalam tanda kutip masih mengalami yang namanya kerja paksa. Kerja paksa apa? Kerja yang dipaksakan dari diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kenapa hal ini terjadi? Karena nilai rupiah selalu turun setiap tahunnya. Sebagai contoh, di tahun 2022, saat ini aku berusia 51 tahun. Saat usia SD, dengan uang 4.000 bisa membeli sepatu Big Boss kala itu. Atau mau yang bagusan sedikit, dengan nominal 6-7.000 bisa mendapatkan sepatu yang lebih bagus kualitasnya. Saat ini dengan nominal yang sama, untuk makan nasi dan telur saja di warteg sudah tidak mencukupi. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia yang bekerja di sektor swasta atau bisa jadi di BUMN, saat masa pensiun tiba adalah petaka besar bagi mereka. Yang seharusnya masa pensiun adalah masa keemasan, masa melepas lelah karena sudah tidak bekerja lagi, menjadi masa suram bagi mereka. Karena dana pensiun yang diterimanya, seiring berjalannya waktu, seiring pula kenaikan harga barang dan jasa, dana pensiunnya sudah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang sudah beranjak tua harus bekerja lagi untuk mempertahankan hidup. Inilah yang terjadi saat ini. Bekerja untuk mempertahankan hidup, yang bisa aku katakan sebagai kerja paksa. Kerja karena terpaksa. Katakanlah saat pensiun tiba, mereka mendapatkan dana pensiun. Kemudian dana pensiun itu didepositokan. Karena mereka sudah tua dan tidak mempunyai keahlian berbisnis, bunga deposito yang diterimanya semakin lama semakin kecil nilainya. Tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup bulanannya. Karena kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di negeri ini, yang semakin lama semakin bertambah mahal harganya. Bisa dikatakan nilai rupiah dapat mempengaruhi jiwa orang-orang tua yang berada di masa pensiun. Bisa juga mempengaruhi jiwa rakyat yang masih muda, yang sulit mencari pekerjaan. Karena banyak juga, terutama di sektor swasta, orang-orang tua masih giat bekerja. Mereka tidak mau pensiun karena untuk mempertahankan hidup. Efeknya, lapangan pekerjaannya jadi berkurang. Dengan gambaran sedikit ini bisa mewakili akan kepengaruhan nilai rupiah terhadap jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Nilai rupiah turun akan membuat sebagian besar jiwa-jiwa rakyat Indonesia muram. Katakanlah kenaikan TDL listrik, kenaikan BPN yang dibarengi dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa lainnya akan mempengaruhi daya beli rakyat Indonesia, akan mempengaruhi jiwa fisik maupun batin sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka tertekan karena melemahnya daya beli mereka, karena nilai rupiahnya melemah. Dengan alasan inilah aku katakan bahwa nilai rupiah merupakan jiwa imajiner bangsa Indonesia. Jadi menurut aku pribadi, suatu negeri memiliki dua jiwa. Satu, jiwa real. Jiwa nyata adalah rakyat itu sendiri yang bisa dilihat kasat mata. Dua, jiwa imajiner, yaitu suatu kondisi yang bisa mempengaruhi 100% akan kondisi jiwa real. Jiwa imajiner ini tidak kasat mata, tapi akan tampak dari pancaran jiwa real yang dipancarkannya.
dia adalah nilai mata uang suatu negeri. Dalam video keduaku ini, bila aku jadi presiden, maka akan aku tetapkan nilai rupiah sebagai jiwa imajiner bangsa Indonesia yang harus dipertahankan nilainya tetap stabil dan kuat. Dengan nilai rupiah yang stabil dan kuat, akan tercipta masyarakat yang makmur. Kita tidak akan kekurangan lapangan pekerjaan, karena mereka yang sudah tua tentu akan mengambil pensiunnya, dan mungkin ada juga yang mengambil pensiun muda. Sehingga tercipta kekosongan bagian yang ditinggalkan mereka yang mengambil pensiun muda, sehingga bisa diberikan kepada pegawai baru. Dan yang tidak kalah pentingnya, Indonesia akan mendapatkan harta karun. Untuk sesi ini akan aku bahas di video kelima atau keenam. Sebelum aku sampaikan kesimpulan dari video ini, bagi kalian yang merasa berguna pembahasan ini, mohon untuk like, subscribe, dan klik lonceng supaya bisa mendapatkan pemikiranku lainnya di video-videoku berikutnya. Dan silakan bagi kalian bisa saling berargumen di kolom komentar. Kesimpulan dari video kedua ini digabung dengan video pertamaku. 1. Nilai rupiah sebagai jiwa imajiner bangsa Indonesia. 2. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kemakmuran bangsa Indonesia. 3. Nilai rupiah sebagai kunci dasar kehancuran bangsa Indonesia. Bila aku jadi presiden, ketiga komponen utama yang melekat pada nilai rupiah ini akan menjadi peganganku dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membawa negeri ini ke kemakmuran. Terima kasih sudah menonton.